A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahu wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa li ghufrani dzunubina wa li mahwi sayyi'atina wa tabdiliha bil hasanat. Wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Wa li taysiri umurina umuri dunya wal akhirah ghafarallahu lana wa lahum. Wa ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin wal karabin warhanin jamil malaikah wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalamu ala kullin ashabi kullin al mu'minin jamil sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jamil ulama wal awliya wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sayyidina Syekh Al-Hasan Asy-Syadzili, sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Asyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Aswawi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Mutawalli Asy'arawi wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa asatidina Hasan Ahmad Jazuli bin Radiyah Jazuli, Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Hamim Jazuli, Kiai Fuadman M Jazuli, Kiai Ibnu Jazuli, Kiai Mahfud Sirat wa ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Dzul Faqar wa Ahmad Hamad Abi Khatib Abi Khatimah Muhammad bin Qasim bin Ja'bul wa khuzan ila hadrati jami' ahli diras mandal al-ahya'i minhum al-amwat sigharihim wa kibarihim khuzan ila hadrati Bazait Al-Azhar wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahhar wa Mbah Haji wa Mbah Ubaidah wa Mbah Hajir wa Mbah Mansur wa Mbah Tamiyati wa jami' amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahum wa sallallahu hadrati Abbas Abdul Sulaiman Dzul Faqar Muhammad Hamad Abi Khatib wa Khatimah Muhammad bin Qasim bin Ja'bul jami' amwatina jami'il mu'minin wa ghafarallahu lana wa lahum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Innaka antal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. An-Nahl ayat 67. Sebenarnya kemarin qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kemarin itu masih banyak keterangan dari kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi yang belum diterangkan. Cuma nanti sampean buka sendiri saja, nggak perlu semua saya terangkan. Yang penting sampean bisa mengembangkan ilmunya sendiri, itu juga tidak kalah penting daripada saya menjelaskan keseluruhannya. Samangke kita lanjut ke ayat setelahnya niki mawon. Wa min samaratin nakhil wal a'nabi samarun tattakhiduna minhu sakaron ay khamron yuskiru sumiyat bil masdar wa hadza qabla tahrimiha. Terus ngriki kita artikan secara global dulu, dan sebagian dari beberapa buahnya pohon kurma dan anggur itu terdapat buah yang kalian jadikan sebagai minuman yang memabukkan. Laknat ngriki didhawuhaken ay khamron, dijadikan khamr, sebuah hal yang memabukkan. Yuskiru, yang bisa membuat seseorang itu mabuk. Sumyat bil masdar, sakaron, ya, dinamakan sebagai sakaron. Sumyat bil masdar, ini dinamakan dengan masdarnya. Wa hadza qabla tahrimiha, ini sebelum diharamkannya yang namanya khamr. Jadi memang dulu khamr itu ketika awal kali Islam itu muncul, karena khamr ini merupakan kebiasaan kuat yang ada pada orang-orang zaman jahiliyah, maka khamr ini tidak langsung diharamkan secara mutlak, secara langsung diharamkan mboten. Tapi nanti ada penjelasannya sendiri. Diharamkannya itu secara pelan-pelan. Wa rizqan hasana, dan ada sebagian daripada beberapa buah anggur dan juga buah kurma itu menjadi rizki yang baik, seperti halnya katamri, seperti halnya katamri wazabibi wal khalli wat tibsi. Yang disebutkan seperti halnya nanti bisa menjadi buah kurma, buah anggur, bisa menjadi cuka dan seterusnya. Ataupun adibsi itu asalur rutab, ya, sebuah cairan manis yang terbuat daripada kurma yang masih basah.
Inna fi dzalika al-madhkuri la ayatan dalatan ala qudratihi ta'ala liqaumin ya'qiluna ayyatadabbaruna. Di dalam hal tersebut itu merupakan terdapat sebuah pertanda yang menunjukkan atas kuasanya Allah Ta'ala bagi kaum yang mau untuk berangan-angan. Ya'qilun yang berakal, ayyatadabbarun yakni mau untuk berangan-angan. Bon, secara garis globalnya berarti begini inti ayat ini. Jadi sebagian daripada beberapa buahnya pohon kurma dan juga anggur itu terdapat buah yang dijadikan sebagai minuman yang memabukkan dan juga menjadi sebuah rizki yang baik, baik atau rizki yang bagus, ya. Nah, dalam hal tersebut itu terdapat sebuah pertanda bagi orang yang memiliki akal, orang yang mau berangan-angan. Tengriki didawuhaken kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Korelasinya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah bahwa kalau di dalam ayat-ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala itu menyebutkan manfaat-manfaatnya hewan. Terus dengan ini disebutkan i'lam annahu ta'ala lamma dzakara ba'd manafi'il hayawanati fil ayatil mutaqaddimah dzakara fi hadhil ayah ba'd manafi'in niyat. Jadi Allah Ta'ala itu menuturkan di dalam ayat-ayat sebelum ayat ini manfaat-manfaatnya hewan. Kemarin manfaat-manfaatnya hewan salah satunya adalah mampu menghasilkan yang namanya susu. Lah sekarang Allah Ta'ala itu menyebutkan manfaat-manfaat yang ada pada tumbuhan, pada tanaman-tanaman, pada tumbuhan-tumbuhan. Yaitu yang dibahas dalam ayat ini adalah pohon kurma dan juga anggur. Lah baru kita itu ada sedikit ya Allah ya Rabbi ya Karim, sebuah pertanyaan seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Loh di sini kan sudah disebutkan bahwa dari sebagian dari beberapa buahnya pohon kurma dan juga anggur itu terdapat buah yang justru malah dijadikan sebagai minuman yang memabukkan. Lah ini kok bisa? Padahal kan kita sudah tahu yang namanya khamr itu diharamkan. Tapi kok malah tangriki niku seolah-olah disebutkan fi ma'ridil in'am, in'am, atau kalau bahasa dalam tafsir Fakhrul Razinya al-khamru muharramatun fa kaifa dzakara Allahu fi ma'ridil in'am. Yang namanya khamr itu kan haram. Lalu bagaimana Allah Ta'ala kok bisa menuturkan khamr tersebut, suatu hal yang memabukkan tersebut, di runtutannya hal-hal yang Allah Ta'ala itu sedang memberikan nikmat. Kan kalau kita melihat runtutan-runtutan ayat sebelumnya kan ini Allah Ta'ala sedang membahas bahwa Allah Ta'ala itu kan memberi nikmat. Kemarin Allah Ta'ala itu memberikan nikmat minuman terhadap kamu semua, ya, susu yang keluar dari diantaranya darah dan juga kotoran, ya, dalam keadaan susu itu murni. Ini kan berarti Allah Ta'ala sedang menuturkan sebuah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada para manusia. Lalu bagaimana kok bisa Allah Ta'ala itu menyebutkan yang namanya khamr masuk dalam kategori nikmatnya Allah Ta'ala padahal itu merupakan sebuah hal yang diharamkan? Oh ternyata tengriki disdauhaken. Menurut kaul yang pertama ini sama persis jawabannya dengan yang ada di dalam kitab tafsir Jalalain ini tadi, bahwa di sini memang seolah-olah itu dianggap sebuah kenikmatan karena memang ini ayat turun sebelum khamr itu diharamkan. Jadi pada zaman dahulu yang namanya khamr itu masih belum diharamkan di awal-awal Islam. Ya, makanya kan sudah berkali-kali kita itu menuturkan bahwa pengharaman khamr itu secara berkala, tidak langsung jegrek kabeh diharamni secara total ngoten mboten. Tapi pengharaman khamr itu diharamkan secara berkala. Disebutkan sama para ulama, satu, pertama, di awal-awal zaman Islam, zaman jahiliyah masih begitu kuat sehingga kebiasaan yang begitu melekat kuat mengakar kepada orang-orang zaman jahiliyah yang berupa minum-minum khamr, minum-minuman yang memabukkan itu sulit kalau langsung dihilangkan. Sehingga bagaimana ketika pada waktu itu juga disebutkan seperti yang ngaji kemarin di Nasihatul Diniyah, itu kan juga disebutkan pengharaman khamr itu secara berkala. Pertama dihalalkan secara mutlak. Namun walaupun dihalalkan secara mutlak, banyak dari kalangan sahabat itu yang tidak minum khamr masih ora haram. Salah satunya adalah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ini termasuk orang yang lebih memainkan naluri akalnya. Sekalipun hal tersebut itu halal pada zaman dahulu, tapi kalau itu merusak terhadap akal maka nggak mau. Maka Sayyidina Umar itu dulu walaupun khamr itu halal,
zaman dahulu ya, sebelum diharamkan, itu Sayyidina Umar tidak mau meminum terhadap yang namanya khamr. Lah terus kemudian Sayyidina Umar dan juga beberapa sahabat yang tidak mau minum terhadap khamr itu akhirnya bertanya terhadap Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, sak tenane tentang yang namanya khamr itu ya nopo sih? Dari syariat kita itu yang namanya khamr itu bagaimana? Karena kok tak lihat-lihat, kami melihat yang namanya khamr itu menghabiskan terhadap uang dan menghilangkan terhadap akal. Maka ketika Sayyidina Umar bertanya seperti itu kepada baginda Nabi, akhirnya turunlah kepada baginda Nabi bahwa fihi ada manafi'ul linasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi di situ dijawab bahwa yang namanya khamr itu terdapat manfaat, namun madharatnya, bahayanya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Melihat turun ayat ini akhirnya tambah banyak dari kalangan orang-orang Islam ini yang mulai meninggalkan terhadap khamr. Nah, kemudian akhirnya setelah banyak orang yang meninggalkan khamr, sekalipun belum diharamkan, tapi gara-gara melihat terhadap sisi dampak negatifnya, kemudian terjadi lagi turun ayat yang namanya, dulu itu diceritakan zamannya para sahabat itu gara-gara ngombe khamr, minum khamr, marangono salat dalam keadaan mabuk. Akhirnya sampai-sampai surat Qul ya ayyuhal kafirun itu dibaca dalam keadaan salah. Yang harusnya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud, yang maknanya itu seperti itu, akhirnya dibaca dalam keadaan salah, dalam keadaan kebalik. Akhirnya turunlah ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat, masuk sholat dalam keadaan mabuk. Berarti mulai dilarang, mulai diharamkan. Haram minum khamr, mabuk dalam keadaan mau masuk sholat. Jadi zaman biyen niku akhirnya nopo? Akhirnya mulai menjauhi khamr, lek pas wae cedek-cedek sholat. Bahkan diriwayatkan dulu itu sampai beraninya minum khamr itu lek wis mari salat isya tok. Karena wis gak ono salat yang akan mau dilaksanakan. Hingga turun lagi nanti ayat yang mengharamkan terhadap khamr secara mutlak, gara-gara memang sudah dianggap sangat lebih banyak madaratnya. Pun. Jadi ayat ini turun sebelum yang namanya khamr itu diharamkan, maka tidak dianggap aneh kalau memang Allah Ta'ala ini menuturkan yang namanya minuman khamr di dalam qadiyah atau runtutan Allah Ta'ala itu sedang memberi nikmat. Pun. Ini menurut satu pendapat. Tapi menurut satu pendapat lagi, dan ini menurut saya juga tidak kalah bagus penafsirannya. Beliau menafsiri seperti ini, karena kan kalau kita lanjutkan warizqan hasana, ya. Jadi kalau kita murati lebih lengkap, dan dari sebagian buah-buahnya pohon kurma dan juga anggur itu terdapat buah yang kalian jadikan sebagai minuman yang memabukkan dan bisa menjadi sebuah rizki yang baik, rizki yang bagus, seperti kurma, anggur, cuka, kemudian dan juga minuman manisan atau cairan manis yang terbuat dari rutop. Maka kalau seperti itu, menurut satu penafsiran, justru dari ayat ini itu kita bisa memahami bahwa yang namanya khamr itu memang diharamkan dari awal. Bahkan dari ayat ini pun juga kita itu bisa memahami kalau yang namanya khamr itu haram. Karena apa? Karena Allah Ta'ala tidak menuturkan sebuah minuman yang memabukkan itu dalam kategori rizqan hasanah. Kan ngoten. Jadi ada dua. Jadi memang ada dua. Jadi pertama Allah Ta'ala menjadikan daripada buah-buahnya pohon kurma dan juga anggur untuk dijadikan sebagai minuman yang memabukkan, sakaron, warizqan hasanah, dan juga rizki yang bagus. Berarti yang namanya sakaron, minuman yang memabukkan ini tidak masuk dalam kategori rizqan hasanah, rizki yang bagus. Berarti minuman yang memabukkan ini bukanlah sebuah rizki yang bagus, berarti itu namanya haram. Menurut satu penafsiran. No, daunnya yang di ayat, daunnya yang seperti yang dalam kitab Fakhrur Razi itu annahu la hajata ilal tizami hadan nasakh ilal tizami hadan nasakh. Enggak, ayat ini sama sekali tidak dinasakh. Ayat ini tidak turun sebelum diharamkannya khamr, boten. Karena napa wadzalika li anna ta'ala dzakar ma fi hadil asya' minal manafi', karena Allah Ta'ala itu sedang menyebutkan dari beberapa hal ini, yakni anggur dan juga kurma, sebuah hal-hal yang bisa bermanfaat. Wa khatabal musyrikina biha, dan sedang mendiskusi terhadap orang-orang musyrik tentang hal tersebut. Wal khamru min ashribatihim fa hiya manfaatun fi haqqihim. Yang namanya khamr itu memang termasuk daripada minumannya orang-orang musyrik jahiliyah, dan itu dianggap manfaat bagi mereka. Lah kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwa summa inna ta'ala nabah fi hadil ayat dan ala tahrimiha. Justru Allah Ta'ala itu mengingatkan dalam ayat ini atas keharamannya khamr.
Buktinya napa wadzalika li annahu mayyaza bainaha wa bainar rizqi al-hasani fi dzikri. Karena Allah Taala itu menjelaskan secara beda antara minuman yang memabukkan dan juga rizki yang baik. Makna bahasanya sakaron minuman yang memabukkan dan juga rizqon hasana rizki yang bagus. Sehingga kalau dibedakan seperti ini, fa wajaba alla yakun asukru rizqan hasanan, as-sakaru rizqan hasanan, sehingga minuman yang memabukkan itu tidak masuk dalam kategori rizki yang bagus, rizki yang baik. Berarti itu termasuk rizki yang sifatnya itu diharamkan. Wala syakka annahu hasanan bihasabi syahwah, fa wajaba ayyuqala ar-ruju'u an kauni hasanan bihasabi syariah, wa hadza innama yakunu kadzalika in kanat muharramatan. Pun ini tafsirannya beda-beda ya antara Imam Fakhruddin Ar-Razi yang disebutkan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pun secara garis besarnya seperti itu. Inna fi dzalika, dilanjutan ayatnya, potongan ayatnya, inna fi dzalika la ayatan liqaumi yaqilun, dan sesungguhnya dalam hal tersebut itu terdapat sebuah ayat, sebuah pertanda yang menunjukkan atas kuasanya Allah Taala. Ai fi dzalikal madhkuri, ya, ai fi dzalikal madhkuri, dalam ayat tersebut terdapat sebuah pertanda atas kuasanya Allah Taala liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang mau untuk bagi orang-orang yang mau untuk berangan-angan. Tengah iki disebutaken ayat tadabbaruna. Jadi sebenarnya tengah iki didawahkan kalian Fakhruddin Ar-Razi, yakni barang siapa yang memang dia itu berakal dan mau berangan-angan, maka dia itu pasti paham bahwa sesungguhnya tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali Allah Ta'ala. Jadi semua ini adalah bentuk daripada kuasanya Allah. Malah itu kemarin kan juga sudah disebutkan. Contohnya adalah seperti itu kemarin. Kemarin itu adalah dicontohkan Allah Ta'ala mengeluarkan yang namanya susu dari antara kotoran dan juga darah. Seperti itu. Itu merupakan dalam keadaan susunya itu murni. Tidak tercampuri oleh darah ataupun kotorannya. Baik dari segi bau, warna ataupun rasa. Bayang, bisa keluar dari dua hal, namun sama sekali tidak tercampuri baik dari segi warna, bau, ataupun rasa. Itu merupakan sebuah keagungan daripada Allah Ta'ala. Bahas masalah keluarnya air susu tok itu, wah, itu sangat agung. Itu asli wingi sudah disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu sampean baca sendiri mawon. Gak perlu semuanya saya terangkan, tapi gak didengarkan. Wocon dewi ae. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa harabuka ilan nahli anitakhidi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Sekarang mulai membahas yang namanya nahal, ya. Sekarang ini membahas yang namanya nahal. Nahal ini tawon. Lah, teng mriki Allah Taala berfirman wa harabuka ilan nahli ay wahya ilhamin. Dan Allah Taala dan Tuhanmu wahai baginda Nabi itu memberikan wahyu terhadap tawon, lebah dengan wahyu yang mengandung ilham, maksudnya ilham, an mufassiratun au masdariyatun ittakhidhi, ambillah, jadikanlah minal jibali buyutan ta'wina ilaiha, wahai kalian para lebah, para tawon, jadikanlah dari pegunungan-pegunungan itu beberapa rumah yang bisa kalian gunakan untuk tempat tinggal, wa minasyajari buyutan, dan juga dari pepohonan juga jadikanlah sebagai tempat rumah, wa mimma ya'rishuna, dan juga dari tempat-tempat bangunan rumahnya manusia, ayin nasu yabnuna laka minal amakin wa illa lam ta'wi ilaiha. Bahasanya, ataupun juga kamu wahai para tawon itu bisa menempat di tempat-tempat di rumah-rumah tawon yang sudah dibangunkan oleh para manusia. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dzulula. Summa kuli min kulli samarat, kemudian makanlah dari semua bentuk-bentuk buah, ya, semua bentuk-bentuk buah. Fasluki ay khalli subula rabbiki ay turuqaha ay turuqahu fi talabil mar'ah. Kemudian hendaklah kalian itu menapai jalannya Tuhanmu. Ini ngomongi terhadap tawon, ya. Hendaknya kamu tawon itu menapai terhadap jalannya Tuhanmu. Artinya jalan Tuhan di dalam kalian itu mencari makan. Bahasanya ngaten dululan, dalam keadaan semua itu dipermudah oleh Allah Ta'ala. Jam'u dalulin halun minas subul, dalam keadaan jalannya Tuhanmu, yakni jalannya Allah Ta'ala, jalan yang sudah Allah Ta'ala persiapkan untuk tawon itu mencari makanan, itu sudah dimudahkan oleh Allah Ta'ala.
Tengah iki didawuhaken ai musakhoratan laki. Jalannya itu sudah dimudahkan untukmu wahai tawon. Fala taksuru alaiki, maka tidak akan sulit bagimu. Wa in tawa'arat, walaupun sangat ada kesulitan tapi nanti akan ada bentuk mudahnya. Wala anil audi minha, dan juga nanti kamu bisa kembali darinya. Wa in ba'udat, walaupun jauh. Wakila minad domir fi usluki ay munqadatan lima yuradu minka. Ada yang mengatakan dululan ini merupakan hal daripada domir yang ada pada usluki. Maka kalau seperti itu artinya yakni dalam keadaan nurut, kalian semua itu nurut terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Yang ini didawuhaken dalam keadaan keluar daripada dalamnya atau perutnya tawon sebuah minuman wawa al-asal yaitu madu, mukhtalifun alwanuhu yang warnanya itu berbeda-beda. Fihi syifa'ul linnas, yang di dalamnya itu terdapat kesembuhan bagi seluruh manusia. Minal auja, dari seluruh penyakit. Kila li ba'diha, ada yang mengatakan cuma untuk sebagian penyakit. Kama dalla alaihi tangkiru syifa'un, seperti yang ditunjukkan oleh kalimat nakirohnya, nakiroh yang ada pada lafaz syifa'un. Aulikul liha, atau yang namanya madu ini bisa menjadi obat bagi seluruh penyakit, tapi bidomi matihi ila ghairi, namun ada campuran-campuran yang lain. Wa aqulu biwa biduniha biniyatihi. Ada, kalau menurut dawuhnya Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang namanya madu itu bisa digunakan menjadi obat sekalipun tanpa dicampur dengan komposisi lain, itu sudah bisa menjadi obat. Tapi dengan niat harus dijadikan sebagai syifa, untuk kesembuhan. Kenapa kok beliau berani berkata seperti itu? Karena waqat amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan sebuah hal yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Dawuhnya beliau, manistat laqo alaihi fatnuhu rawahu asy-syaikhani. Karena baginda Nabi itu telah memerintahkan untuk meminum madu kepada orang yang sakit perut, ya, yang wetenge murus. Murus itu kalau bahasa Indonesianya itu orang yang terus, orang yang buang air besar terus. Itu biasanya orang kalau sakitnya itu sakit murus, buang terus ya, buang air besar terus, itu bisa lama-lama mati. Termasuk penyakit yang agak ganas yang namanya murus itu. Bon, inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun, dan di dalam hal tersebut itu terdapat sebuah pertanda bagi kaum yang mau berpikir berangan-angan ai fi sun'i, yakni dalam pekerjaannya Allah Taala. Nah, iki saiki mulai tak tunjukno keajaiban kekuasaannya Allah Ta'ala di dalam yang namanya lebah atau tawon. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam qauluhu wa auha rabbuka ilan nahli anitakhidi. Auha, kata-kata auha itu kan maknanya secara lughat itu kan memberi wahyu. Tuhanmu, baginda Nabi, itu memberikan wahyu terhadap lebah. Maksudnya memberi wahyu di sini adalah wahya ilhamin. Napa? Wahya ilhamin. Wahyu yang sifatnya itu artinya bukan wahyu-wahyu seperti yang ada Allah Ta'ala beri wahyu terhadap para nabi, bukan. Tapi wahyu yang dengan arti itu memberikan ilham terhadap tawon. Jadi tawon ini diberi wahyu sama Allah Ta'ala, diberi ilham sama Allah Ta'ala agar nopo? Pertama, anittakhidhi minal jibali buyutan takwina ilaiha wa minasyajari buyutan wa mimma ya'rishun. Rumahnya tawon itu berada di 3 tempat. Nah, rumahnya tawon itu berada di 3 tempat. Yang pertama, minal jibali buyutan takwina ilaiha. Pertama, ada tawon-tawon yang menempatnya itu di pegunungan. Itu satu. Yang nomor 2, wa minasyajari buyutan. Ada juga tawon-tawon itu yang menempatnya itu di pepohonan. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, wa mimma ya'rishun. Tempatnya tawon yang nomor 3 adalah di tempat-tempat yang memang sudah dibangunkan oleh manusia, disediakan oleh manusia untuk tawon. Berarti ini tawon ternak. Lama-lama nih, tawonnya Imam Fakhruddin Ar-Razi begini. Korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, kesinambungannya, bahasanya munasabahnya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengeluarkan susu daripada hewan-hewan ternak. Kemudian Allah Ta'ala juga mengeluarkan minuman yang memabukkan dan juga rezeki yang baik dari buah anggur dan juga kurma. Itu terdapat sebuah tanda-tanda yang sangat jelas bahwa sesungguhnya
bagi alam ini itu terdapat Tuhan yang sangat kuasa dan maha bijaksana. Maka Allah Ta'ala juga keluarnya madu daripada sebuah tawon itu juga merupakan sebuah dalil yang sangat kuat, yang sangat mematahkan atas bahwa sesungguhnya di alam ini terdapat terdapat Tuhan yang maha kuasa dan juga bijaksana. Makanya ngeten kalau dilanjutkan lagi oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh. Ada ya Allah ya Rabbi ya Karim 4 keajaiban yang terdapat di dalam tawon. Tak baleni mana? Terdapat 4 keajaiban yang ada di dalam tawon, di dalam lebah seperti yang didawahkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuhnya seperti ini. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti ini. Pertama, keajaiban yang ada pada tawon. Pertama adalah tengeriki didawahkan. Di dalam Allah Ta'ala itu memberikan ilham, terhadap yang namanya lebah ataupun tawon. Itu terdapat sebuah amaliyah ataupun pekerjaannya lebah ataupun tawon yang membuat kita semua itu takjub. Yang membuat hal-hal yang sifatnya itu sudah di luar akal. Yaitu nopo? Pertama, Allah Ta'ala ngendikakan sesungguhnya seperti yang dijawabkan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Pertama, annaha tabni al-buyuta al-musaddasah min adla'in mutasawiyatin. Lho bayang. Sing jenenge tawon iku, omae iku terbuat dari persegi 6. Kita semua tentu tahu ya, bentuk rumahnya tawon itu persegi 6 seperti ini. Napa? Persegi 6. Dan tersusun persegi 6-nya itu semuanya tersusun daripada ruas yang sama. Bayang nih. Jadi persegi 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Persegi 6 itu semuanya tersusun dengan bentuk yang sama. Lah makanya beliau dawuh teng mriki la yazidu ba'duha ala ba'din bi mujarradi tibaiha. Di mana salah satu daripada ruasnya itu sama sekali nggak ada yang selisih, nggak ada yang lebih panjang ataupun nggak ada yang lebih pendek. Semuanya itu sama di dalam rumahnya itu. Nah, makanya beliau teng mriki dilanjutkan wal uqala minal bashar la yumkinuhum bina'u misli tilkal buyut illa bi alatin wa adawiyatin mislil mistar wal firjan. Lah, ini kalau dilakukan oleh para manusia, ini tentunya tidak mungkin membangun rumah persegi 6 dan semua ukurannya itu sama. Kalau manusia nggak mungkin membuat rumah yang seperti ini kecuali mereka menggunakan alat bantu semisal meteran ataupun jangka ataupun semisalnya. Lah, sedangkan yang namanya tawon itu mampu membuat rumahnya persegi 6 dengan ukuran yang sama, katakan berapa senti. Itu sama dalam keadaan sama sekali nggak ada yang lebih panjang ataupun lebih pendek. Bayang menungso ae gak iso kaya ngono kuwi. Menungso ae gak iso model kaya ngono iku gak iso kecuali menungso itu pakai yang namanya meteran ya ataupun semisalnya. Lah ini sing jenenge tawon itu mampu membuat rumahnya persegi 6 dalam keadaan setiap ruasnya itu sama dari segi bentuk, dari segi panjangnya itu enggak ada yang kurang, enggak ada yang lebih. Itu karena memang proses pembuatannya langsung mendapatkan ilham daripada Allah Ta'ala. Satu, itu keistimewaan yang ada di dalam tawon. Yang nomor 2, wasani anna sabata fil handasa annatil kalbuyut law kanat musyakkalatan bi ashkalin siwal musaddasat fa innahu yabqa bid darurati fi ma bainatil kalbuyuti farajun khaliyatun dha'iatun. Nah, kemudian juga termasuk daripada sirinya Allah Ta'ala itu kenapa kok mengilhamkan terhadap yang namanya tawon itu bentuknya persegi 6 seperti itu. Karena andaikan tawon ini menggunakan bentuk persegi-persegi yang lain atau bahkan pakai lingkaran, niscaya akan ada ruang-ruang kosong yang tidak terpakai. Nah, harusnya ini tadi harus ada contohnya ini ya, harusnya. Kita contohkan ya, coba ya. Kita contohkan dulu coba, kita carikan contohnya di sini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita andaikan seperti ini loh, biar kita itu paham. Harusnya tadi saya menyiapkan gambar tapi tak siap no. Saya carikan ini ya, biar jelas. Internet. Di sini dijelaskan. Jadi ketika itu menggunakan ruas persegi 6, maka itu merupakan sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban kenapa? Karena kalau membuat ruangan yang terbuat dari persegi-persegi yang lainnya, maka akan terdapat ruangan-ruangan yang kosong. Kita contohkan, kita coba-coba. Ini kita carikan ya. Sarang tawon segi 6.
Kita carikan dulu gambarnya biar jelas. Nah, ini loh. Ini lebih jelasnya seperti ini. Oh, nggak bisa deh. Nggak bisa buat gambar. Guys, ini contohnya ini kayak seperti ini. Dicontohkan di sini. Ini loh. Bentuknya persegi 6 seperti ini. Ya, kita juga biasa sering melihat bentuk persegi 6-nya seperti ini. Maka ketika sarang tawon ini dibentuk dengan model persegi 6 seperti ini semuanya, ini merupakan sebuah keajaiban. Bentuk keajaibannya apa? Adalah karena begini. Andaikan yang namanya rumahnya tawon itu tidak menggunakan persegi 6, niscaya akan terdapat sebuah bolongan-bolongan yang tidak digunakan. Guys, kita contohkan andaikan ini tidak persegi 6 ya. Kita contohkan itu bunder. Ya, bunder-bunder. Maka di antara lingkaran satu dengan lingkaran yang lainnya pasti ada ruangan-ruangan kosong yang tidak terpakai. Satu itu. Lalu kenapa tawon itu tidak menggunakan persegi 4 atau persegi 6 persegi 5 semisal? Karena persegi 6 lah satu-satunya sebuah bentuk yang sifatnya itu menyerupai terhadap lingkaran namun tidak menyisakan ruang kosong. Paham? Saenak-enake omah, asline ngono ya. Saenak-enake omah bagi tawon itu merupakan sebuah bolongan. Napa? Sebuah bolongan, namun bolongan tersebut itu yang terbuat daripada hal-hal yang tidak menyisakan ruangan kosong. Lah nek persegi 4 itu gak bolongan. Untuk ditempati tawon itu masih kurang nyaman. Kan seperti itu ya. Atau persegi 5 itu juga sama, masih kurang nyaman. Makanya Allah Ta'ala mengilhamkan terhadap yang namanya lebah dan juga tawon, yaitu bentuknya bentuknya itu persegi 6, karena persegi 6 itu merupakan yang paling mirip dengan lingkaran sebagai tempat yang paling nyaman, namun tidak lingkaran tapi dibuat persegi 6 agar tidak menyisakan ruas-ruas yang kosong, ruangan-ruangan yang kosong. Itu juga keajaiban yang nomor 2. Lagi yo ora bakal iso Pak hewan moro-moro koyo ngono. Katanya hewan itu tidak berakal. Hewan itu masa berakal? Hewan itu tidak berakal. Lalu terus hewan itu tidak berakal, isone koyo ngono iku tekon ndi? Kalau tidak mendapatkan ilham daripada Allah Ta'ala. Ini belajar sekali lagi kan, ini seperti yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa ini termasuk dalam takrirul ilahiyat agar menetapkan di dalam kita semua itu sifat ketuhanan. Banyak loh orang-orang ateis daripada orang-orang di Indonesia itu. Nah, coba kalau di ini kita kembalikan lagi seperti itu ya. Jadi yang namanya hewan semuanya itu tidak berakal. Tapi delok sing jenenge tawon iku iso membuat rumah sebegitu menakjubkannya. Persegi 6. Kenapa kok persegi 6? Alasannya adalah persegi 6 itu merupakan sebuah bentuk yang paling menyerupai dengan lingkaran, yang mana itu merupakan tempat paling nyaman daripada persegi 4. Ya. Dan kenapa kok tidak lingkaran? Karena dengan dijadikan persegi 6 sudah mirip dengan lingkaran, dan dengan persegi 6 maka tidak akan menyisakan ruang kosong. Persegi 6 digandeng dengan persegi 6 yang lainnya, itu tidak akan menyisakan ruang kosong. Itu keajaiban yang nomor 2 yang ada pada lebah ataupun tawon. Dilanjutkan lagi beliau, Masya Allah, lewat di gelemangan tenanan ya. Yang nomor 2, bentuk keajaiban yang ada pada tawon itu adalah sing jenenge segerombolan tawon itu pasti ada ratunya. Nah, tak dolekna gambare. Sing jenenge napa? Tawon itu pasti ada ratunya. Di mana ratunya tawon ini pasti semua tawon itu nurut sama perintahnya ratu. Nah, tak dolekna dhisik gambare we. Ratu tawon ngono ya. Hari ini didawuhaken dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, di mana ratu tawon iki memiliki bentuk yang berbeda dengan yang lainnya. Ratu tawon itu luwih gede dewe. Kemudian di atasnya punggungnya ini seolah-olah ada yang namanya mahkota. Saya lihatkan saja gambarnya. Ini kalau di gambarnya ini. Jadi bahkan saking sangare tawon, saking nuruti tawon terhadap ratunya, ratu niki lek metu teko apa iki jenenge sarangnya ya. Kalau metu daripada sarangnya, maka semua tawon ini tidak membiarkan ratunya ini
napa? Terbang sendirian. Biasanya ada lainnya. Jadi bentuknya itu selalu beda sendiri, paling besar dan ada seolah-olah ini bisa dilihat. Gimana? Ratu tawon. Nah ini. Jadi yang namanya ratu tawon itu pasti berbeda. Ini nih, yang paling ini. Jadi dekne iku paling gede dhewe. Yes ya. Jadi ku dekne iku paling gede dhewe. Di mana saya lanjutkan seperti yang dalam kitab tafsir Fakhruddin Ar-Razinya. Di mana kalau ratu tawon ini keluar dari sarangnya, itu tidak dibiarkan terbang sendiri. Maksudnya terbangnya ratu tawon itu di apa bahasanya? Di bawah. Ya, dipanggul bahasanya apa sih? Bukan dikawal, dikawal nang burine nih. Dikawal itu kan cuma nang belakangnya, tapi enggak, ditumpangkan di atasnya tawon-tawon yang lain. Bahasanya beliau ini loh. Bahasanya beliau seperti itu. Jadi kita jelaskan. Jadi bentuknya ratu tawon itu nang kene bahasanya beliau wadzalikal wahid yakunu a'dhama jusatan minal baqi. Pokoknya tengerane ratu tawon itu adalah bentuknya itu lebih besar. Ya. Terus marangaten wa yakununa bidal hukmi ala tilkal baqiyah. Pokoke dawuh apa wae mesti dituruti. Ratune tan bahkan wa hum yahdumunahu wa yahmilunahu inda tayaran inilah. Jadi ratunya tawon itu kalau terbang itu tidak menggunakan sayapnya sendiri walaupun dia mampu. Tapi yang membawa terbang ini adalah para prajuritnya. Gamane ratu tawon nang ndukure gini yo, nang nisor iki nang nisor iki tawon-tawon kabeh digiring ngeten. Saking oleh takdim sing jenenge tawon nang ratune. Nah, ini sangat menakjubkan sekali bayangno. Iki hewan lho iki, iso takjub koyo iso takdim koyo ngono kuwi nang ratune. Nomor 4. Yang nomor 4, ketika ada tawon itu ada yang merasa terserang terganggu oleh manusia katakan ya, maka seluruh golongannya sak golongane tawon iku mang kabeh metu melok nyerang. Bahasane beliau sini warabi anha idana farat min waqliha dapat ma'al jamiyat ila maudhi'in akhar. Ya. Jadi sekali mereka kepingin pindah, lari ataupun mengejar seorang manusia yang mengganggu, maka dia tidak akan lari sendirian. Semua golongannya akan ikut. Kompak, Pak. Ya dolan dhewe atau jajalan dhewe lek ora percaya. Lah bagaimana caranya mengembalikan tawon agar tidak terus mengejar, biar agar kembali ke sarangnya? Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, fa idza aradu audaha ila waqriha darabu at-tumbur wal malahi wa alatal musiki. Kalau kamu ingin yang namanya lebah dan juga tawon itu kembali ke rumahnya, tidak terus mengejarmu, itu caranya satu. Nyalakan musik. Ini akan mampu mengembalikan yang namanya hewan lebah itu, hewan tawon itu kembali ke sarangnya. Iki anu Pak, apa iki jenenge sebuah solusi aku dhewe sik ket ngerti. Ternyata lek dikejar tawon ini gak perlu panik. Caranya ben mandek itu nyalakan musik yang keras, ini akan menggiring mereka untuk kembali ke sarangnya. Itu ngoten. Ku nomor 4. Pun, dan dengan inilah yang namanya tawon itu berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya dan memiliki kekhususan-kekhususan yang sangat menakjubkan, yang mana ini merupakan bukti konkret bahwa dia itu memiliki kecerdasan tertentu, ya. Yang mana kecerdasan ini tentu tidak hasil dengan sendirinya, tapi ini semua hasil dengan atas ilham daripada Allah Ta'ala. Ini arti wa auha rabbuka ilan nahli. Ya. Karena tadi loh, ini aku soalnya wingi kemari buka TikTok wakeh ada orang ateis yang sifatnya itu benar-benar selalu mengajak debat bahasanya ya. Ya, seperti itulah. Jadi perlu Pak, ada yang ini cara kita gunakan yang namanya lebah ini, kita gunakan hujah untuk orang ateis begini. Kita akan tahu bahwa yang namanya lebah, yang menambahkan bukan hanya lebah, semua hewan itu tidak berakal. Lalu kok bisa yang namanya lebah itu membuat rumah? Akalnya dari mana? Menung saya kadang sing gawe sing duwe akal tidak semua manusia bisa menjadi arsitek. Ya kan? Orang kabeh menung saya dadi duwe arsitek, bisa jadi arsitek membangun rumah dengan baik. Ya kan? Bahkan yang namanya tawon itu bisa membuat rumahnya dengan bentuk yang terbaik, yaitu bentuk musaddasah atau persegi 6. Yang mana persegi 6 itu adalah tempat ternyaman untuk lebah. Dan juga dari segi paling baiknya adalah dia itu paling mirip dengan sebuah lingkaran, tapi kalau pakai lingkaran itu nanti akan tersisa sebuah ruangan
kosong. Lingkaran dengan lingkaran akan tersisa ruangan kosong. Tapi kalau musaddasah bentuk persegi 6 itu nggak akan tersisa napa ruangan kok kosong. Pun iso itu kondi sing jenenge hewan iso bentuk koyo ngono iku kalau tidak berdasarkan ilham daripada Tuhan yang Maha Kuasa dan bijaksana. Pun itu seperti itu ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wah iki jam piro? Setengah 7. Iki sik wakeh iki. Aku kakek nerang sing anu cah. Oh, ini mandek ayat 69 68 ya. Ainas dan juga niki. Ini pembahasan terakhir. Terakhirnya begini. Tadi kan sudah disebutkan bahwa macam-macamnya tawon itu ada 3 tempat. Ada yang menempat minal jibal, di tempat di pegunungan. Ada yang menempat di minas syajar, tempatnya di pepohonan. Yang ketiga wa mimma ya'rishun. Mereka menempat pada tempat atau rumah yang sudah dibangunkan oleh manusia, berarti menjadi madu ternak. Tawon ternak. Karena daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi di sini didawahkan secara garis besarnya tawon itu memiliki 2 model. Model yang pertama, ma yaskunu fil jibali wal hiyadi wala yata'ahaduha ahadun minan nas. Tawon yang hidup di pegunungan dan juga hutan belantara. Kalau tawon yang hidup di pegunungan, sampai lihat sendiri banyak videonya di YouTube. Wah, itu juga membuat yang namanya tempat madu itu besar. Lah tawon yang hidup di pegunungan dan juga hutan belantara itu kan nanti menempatkan di pepohonan. Sama juga banyak Pak, sekarang itu banyak. Itu tidak ada manusia yang memeliharanya. Rawan nih Pak, ganas. Tidak ada manusia yang memeliharanya. Dan yang nomor 3 baru yaitu tawon yang memang sengaja diternak oleh manusia. Wa mimma ya'rishun ini. Bon. Caranya mangkan kaya tak kandhani to. Daunnya Fakhruddin Ar-Razi sing jenenge tawon iku kabeh kompak nurut karo ratune. Kowe lek kepingin nernak tawon iku carane gampang. Ratune jukuken. Ratune jukuken, gawon tekan nang gaweno panggon, tekan nang jero panggon iku gak suwe pasti semua tawon-tawon yang sifatnya prajuritnya dia pasti akan mengikuti. Itu pasti. Ya. Pun marang enten teng mriki semua kuli mingkul istamarati fasluki subula rabbiki dululah ilahuna wallahu a'lam bissawab.